Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang perjalanan hidup seorang wanita muda bernama Diana, yang terjebak dalam pernikahan dengan seorang pria asing bernama Mark. Berawal dari kebanggaan akan status sosialnya yang tinggi, Diana terperangkap dalam kebohongan besar yang mengubah hidupnya. Dia harus menghadapi kenyataan pahit dan ketergantungan yang membuatnya kesulitan untuk keluar. Dengan segala keputusan yang ia buat berdasarkan rasa malu dan ego, Diana harus bertahan dan mencari cara untuk menemukan kebahagiaan sejati, meski tidak mudah. Apa yang akan terjadi selanjutnya dalam perjalanan hidup Diana? Ikuti cerita ini hingga akhir untuk mengetahui bagaimana ia menghadapi tantangan dan mencari jalan keluar dari kehidupan yang tak sesuai harapannya. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Diana, seorang wanita muda berusia 25 tahun, lahir dan besar di sebuah desa kecil di Indonesia. Desa yang sederhana dengan kehidupan yang tenang, namun terasa jauh dari kata kemewahan. Sejak kecil, Diana selalu memiliki cita-cita besar. Ia ingin keluar dari desa itu, ingin merasakan hidup yang berbeda, hidup yang penuh dengan keindahan dan kenyamanan yang ia hanya bisa lihat dalam tayangan film atau cerita-cerita orang lain. Di desanya, kehidupan yang serba sederhana seringkali dianggap sebagai takdir yang tak bisa diubah. Namun Diana tidak pernah menerima takdir itu dengan lapang dada. Ia yakin bahwa suatu hari ia akan menemukan cara untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang tidak akan ia temui di desa ini. Setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah menengah, Diana memutuskan untuk merantau ke kota besar, mencari pekerjaan, dan berusaha mewujudkan impian-impiannya. Meskipun tak punya banyak uang, Diana berusaha untuk tampil menarik dan memperkenalkan dirinya ke dunia luar yang lebih luas. Di kota besar, Diana menemukan dunia yang begitu jauh berbeda dari yang ia bayangkan. Ia bertemu dengan banyak orang, merasakan atmosfer kehidupan yang jauh lebih sibuk dan kompetitif. Namun, meskipun hidupnya mulai lebih baik dengan pekerjaan yang cukup memadai di salah satu perusahaan, Diana merasa ada sesuatu yang hilang. Ia ingin lebih dari sekedar pekerjaan yang membosankan dan hidup yang masih terasa biasa. Salah satu hal yang membuat Diana merasa kurang adalah cintanya. Meskipun ia memiliki beberapa hubungan singkat, tidak ada yang membuat hatinya benar-benar merasa puas. Ia selalu membandingkan kehidupannya dengan cerita-cerita yang sering ia lihat di media sosial, tentang orang-orang yang bisa hidup bahagia dengan pasangan yang kaya, penuh perhatian, dan jauh dari masalah. Diana ingin memiliki hidup yang seperti itu, kehidupan dengan pria yang bisa memberinya lebih dari sekedar cinta, tetapi juga status dan kebahagiaan yang selama ini ia idam-idamkan. Pada suatu malam, ketika sedang duduk sendirian sambil memainkan ponselnya, Diana menemukan sebuah aplikasi kencan internasional. Aplikasi itu menjanjikan cara mudah untuk bertemu dengan pria-pria dari luar negeri. Diana yang selalu tertarik dengan dunia luar, dan ingin merasakan kehidupan yang lebih modern dan glamor, merasa aplikasi ini adalah kesempatan emas baginya. Tanpa pikir panjang, ia mendaftar, berharap bisa bertemu dengan seseorang yang mampu mengubah hidupnya. Seorang pria asing yang kaya dan sukses, yang bisa memberinya kehidupan yang tidak pernah ia impikan sebelumnya. Diana menatap layar ponselnya, matanya berbinar-binar melihat foto profil seorang pria asing yang baru saja mengirim pesan di aplikasi kencan internasional. Mark, seorang pria bule tampan dengan rambut pirang dan mata biru, menjadi pusat perhatian Diana dalam beberapa minggu terakhir. Pesan-pesan yang ia kirimkan penuh dengan pujian, membuat Diana merasa seperti wanita tercantik di dunia. Mark mengaku sebagai seorang dokter sukses yang bekerja di luar negeri, hidup dalam kemewahan, dan mengajak Diana untuk bergabung dengannya di dunia yang penuh dengan kemewahan dan kesempatan. Mark mengatakan bahwa ia tertarik dengan kepribadian Diana, namun sedikit demi sedikit, Diana mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar yang bisa ia dapatkan dari hubungan ini, status sosial yang lebih tinggi. Semenjak kecil, Diana telah terbiasa dengan standar hidup yang sederhana. Hidup di sebuah desa kecil dengan keluarganya yang tidak pernah cukup memiliki lebih membuat Diana selalu merasa ingin memiliki sesuatu yang lebih. Sesuatu yang bisa mengubah hidupnya dan membuatnya diakui oleh orang-orang di sekitarnya. Ketika Mark datang ke dalam hidupnya, Diana merasa seperti impian-impian itu akhirnya akan tercapai.
Apa yang lebih membanggakan daripada menikahi seorang pria asing kaya raya? Hingga akhirnya, perasaan yang tadinya sekadar kebanggaan mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih. Diana merasa bahwa jika ia bisa menikah dengan Mark, akan menjadi batu loncatan untuk kehidupannya yang lebih baik. Ketika Mark mengajaknya untuk menikah, Diana tidak ragu-ragu lagi. Tidak hanya karena rasa cinta yang mulai tumbuh, tetapi juga karena ambisi untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, untuk menjadi wanita yang bisa dibanggakan di hadapan teman-temannya, terutama di media sosial. Ia sudah membayangkan betapa mengesankannya hidupnya nanti. Rumah mewah, liburan ke tempat-tempat eksotis, dan cerita tentang suami bule yang kaya raya yang selalu memanjakannya. Beberapa bulan setelah perkenalan mereka, Diana akhirnya setuju akan menikah dengan Mark dan persiapan pernikahan dimulai. Diana mengenakan gaun pengantin putih yang cantik, dengan senyum lebar dan mata yang berbinar penuh harapan. Di antara kerumunan tamu undangan yang datang, Diana merasa menjadi pusat perhatian. Teman-temannya tercengang melihat betapa sempurnanya kehidupan yang ia tampilkan. Suami yang tampan, pernikahan yang megah, dan masa depan yang terlihat cerah. Saat akad nikah berlangsung, Mark dengan percaya diri mengucapkan janji suci pernikahan dalam bahasa Indonesia yang terbata-bata, namun penuh rasa. Diana merasa hatinya berbunga-bunga, dan seluruh dunia terasa seperti miliknya. Ia berjalan keluar dari ruang akad nikah dengan Mark di sisinya, tangan mereka saling menggenggam, menuju kehidupan baru yang penuh dengan impian. Semua orang di sekitar mereka tampak terkesan. Diana dengan bangga memperkenalkan suaminya yang tampan dan kaya raya kepada teman-temannya. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum manis dan kata-kata indah, ada sesuatu yang lebih gelap yang akan segera mengubah hidup mereka berdua. Pernikahan itu dirayakan dengan pesta yang meriah, penuh dengan tawa, musik, dan tarian. Diana mengundang semua teman-temannya, memamerkan kebahagiaannya yang baru. Di antara pesta yang megah dan penuh kemewahan, Diana tidak bisa menahan rasa bangga dalam dirinya. Aku menikahi seorang pria asing yang kaya raya, pikirnya dengan penuh kemenangan. Lihat betapa suksesnya aku. Setelah pernikahannya dengan Mark, Diana merasa hidupnya telah berubah menjadi sebuah kisah indah yang hanya bisa ia impikan sebelumnya. Tidak ada lagi rasa cemas tentang masa depan yang penuh ketidakpastian. Setiap pagi, ia terbangun di sebuah rumah mewah di luar negeri, dikelilingi dengan barang-barang yang mewah dan fasilitas terbaik. Rumah mereka yang besar dan luas, dengan interior elegan dan perabotan mahal, seolah-olah memancarkan status tinggi yang begitu diidam-idamkan Diana. Pemandangan dari jendela kamar tidur mereka adalah lanskap hijau yang indah. Sebuah pemandangan yang jauh berbeda dari rumah kecil sederhana yang ia tinggalkan di desanya. Di awal-awal pernikahan, semuanya terasa sempurna. Mark, yang dulu selalu mengatakan bahwa ia adalah seorang dokter kaya, tetap menunjukkan sikap perhatian yang begitu besar. Setiap kali Diana merasa lelah, ia akan disuguhi segelas teh hangat dan ucapan manis dari Mark. Mereka sering berbicara tentang masa depan mereka, tentang rencana liburan mereka yang akan datang, tentang rumah-rumah mewah yang akan mereka beli, tentang keluarga besar yang akan mereka bangun. Diana merasa seolah-olah dirinya adalah seorang ratu dalam kehidupan yang begitu glamor dan luar biasa. Setiap kali ada tamu yang datang berkunjung, Diana merasa sangat bangga untuk memperkenalkan suaminya yang tampan dan sukses. Ini Mark, suamiku. Dia seorang dokter. Kami baru saja menikah dan memulai kehidupan baru di sini, ujarnya dengan bangga, seolah tak ada hal yang lebih membahagiakan dalam hidupnya. Mark, dengan senyum manisnya dan postur tubuh yang tinggi, selalu menambah kesan sempurna pada gambar hidup yang Diana coba bangun. Mereka menjadi pasangan yang selalu mendapat perhatian, dan setiap pertemuan dengan teman-teman atau kolega Mark selalu diwarnai dengan kata-kata pujian tentang betapa bahagianya mereka. Di media sosial, Diana memamerkan setiap aspek kehidupan barunya. Setiap postingan yang ia unggah menunjukkan kebahagiaan yang luar biasa, foto-foto liburan mewah mereka, makan malam romantis di restoran bintang 5, atau momen indah bersama suami di tempat-tempat eksotis yang jauh dari tanah kelahirannya. Diana merasa begitu istimewa dan menganggap bahwa hidupnya kini berada di puncak kesuksesan. Setiap kali teman-temannya memberikan komentar tentang kehidupannya yang sempurna, Diana merasa semakin terperangkap dalam kebanggaan tersebut. Ia merasa lebih dari sekadar seorang wanita biasa. Ia adalah bukti bahwa impian bisa menjadi kenyataan, bahwa status sosial bisa diraih dengan langkah yang tepat. Meskipun semuanya tampak sempurna di luar, di dalam hatinya ada sedikit kekosongan yang mulai terasa. Meskipun Mark terus memanjakan Diana dengan segala kemewahan,
Ada kalanya ia merasa Mark semakin jauh darinya. Tidak seperti awal perkenalan mereka, Mark sekarang mulai jarang berada di rumah. Banyak waktu yang ia habiskan untuk bekerja, katanya, atau pergi untuk mengurus hal-hal penting. Diana mulai merasa bahwa kehidupan yang begitu indah ini bukanlah segalanya. Ada sebuah ketegangan kecil yang tak bisa ia pungkiri. Meskipun ia berusaha menutupinya dengan keyakinan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Terkadang, Diana merasakan adanya jarak antara dirinya dan Mark, meskipun pria itu selalu berusaha membuatnya merasa dihargai. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jelas bahwa kehidupan mereka mulai jauh dari yang Diana bayangkan. Keadaan semakin terasa aneh saat Mark mulai jarang mengajak Diana berbicara tentang masa depan mereka. Selama beberapa minggu, Diana berusaha untuk menghidupkan kembali komunikasi mereka, tetapi selalu ada alasan untuk menghindar. Dia mulai merasa seolah-olah Mark bukan lagi pria yang dulu ia nikahi, yang selalu penuh perhatian dan rasa cinta. Sekarang, setiap kali mereka bertemu, percakapan mereka terasa datar dan penuh dengan kebisuan yang mengganggu. Di sisi lain, Diana semakin sering merasa terisolasi. Meskipun rumah mereka besar dan mewah, ia merasa sendirian. Di pagi hari, ketika Mark masih tidur, Diana sering bangun lebih awal, duduk di ruang tamu dengan secangkir kopi, menatap jendela besar yang menghadap ke taman. Semua itu terasa begitu sunyi. Ia kadang merasa rindu akan kehidupan yang lebih sederhana, saat masih berada di desanya yang penuh dengan interaksi manusia yang lebih nyata. Bahkan suara burung-burung yang bernyanyi di luar rumah terasa lebih hidup daripada percakapan antara dirinya dan Mark. Setiap kali ia mencoba membuka percakapan dengan Mark, ia merasa seperti ada tembok tak terlihat yang membatasi mereka. Mark lebih banyak diam, seringkali beralasan lelah atau tidak ingin berbicara banyak. Diana merasa bahwa mereka semakin menjauh, tetapi ia terus berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanya fase dalam hubungan mereka. Semua pasangan pasti mengalami masa-masa sulit, pikirnya. Ia mencoba tetap positif dan berfokus pada hidup yang tampaknya sempurna. Rumah besar, liburan, dan segala kemewahan yang ia dapatkan. Namun, semakin hari, semakin banyak hal kecil yang membuat Diana merasa ada yang tidak beres. Seperti saat ia melihat ponsel Mark yang tertinggal di meja makan. Terkadang, ponsel itu bergetar dengan pesan-pesan masuk, dan meskipun Diana berusaha untuk tidak penasaran, ada saat-saat ketika rasa ingin tahu itu terlalu kuat untuk diabaikan. Beberapa kali, ia sempat melihat nama-nama yang tidak dikenal muncul di layar, tetapi Mark selalu memberi penjelasan singkat, itu hanya rekan kerja, atau tidak penting, cuma email biasa. Tetapi kata-kata itu tidak bisa menghilangkan keraguan yang semakin menggelayuti pikiran Diana. Hal lain yang membuat Diana merasa tidak nyaman adalah kebiasaan Mark yang semakin sering keluar malam tanpa penjelasan yang jelas. Biasanya, setelah makan malam, Mark akan menghilang keluar rumah, hanya memberitahu Diana bahwa ia ada urusan pekerjaan yang harus diselesaikan. Namun, belakangan, Diana mulai curiga dengan alasan-alasan itu. Mark bukan hanya sering terlambat pulang, tetapi ia juga terlihat lebih sering menghindar dari Diana. Ketika mereka berada bersama, Mark lebih memilih untuk menonton televisi atau bermain ponsel. Sementara Diana duduk di sampingnya, merasa seperti orang asing. Diana mencoba menahan diri dan menghindari pikiran negatif. Ia berusaha untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal yang membuatnya cemas. Tetapi semakin lama, ketegangan dalam hubungan mereka semakin nyata. Setiap kali ia mengajukan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi, Mark selalu memberi jawaban yang tidak memuaskan. Aku memang sedang banyak pekerjaan, katanya. Kamu tahu aku bekerja keras untuk kita, kan? Namun, semakin hari, semakin jelas bahwa ada hal yang disembunyikan Mark. Diana mulai merasa bahwa dirinya terperangkap dalam pernikahan yang penuh dengan kebohongan. Semua hal yang sebelumnya ia banggakan, rumah, liburan, kehidupan mewah, semua itu kini terasa tidak berarti lagi jika ia tidak bisa berbicara dengan suaminya secara terbuka. Ia merasa seperti berada dalam sebuah cermin yang retak, di mana setiap gambar kebahagiaan yang ia banggakan mulai pecah satu persatu. Saat itu, Diana menyadari bahwa ia berada dalam sebuah dilema yang sulit. Meskipun ada keraguan yang besar tentang kejujuran Mark, ia merasa terjebak dalam pernikahan ini. Ia merasa bahwa ia telah terlalu jauh untuk mundur. Ia takut jika ia mengungkapkan perasaannya atau mencari tahu lebih jauh tentang apa yang sebenarnya terjadi, ia akan kehilangan semua yang telah ia banggakan. Statusnya sebagai istri dari seorang pria bule kaya raya,
yang selalu ia pamerkan kepada teman-temannya, terasa seperti hal yang tidak bisa ia lepaskan begitu saja. Semua yang telah ia bangun, semua yang telah ia tunjukkan kepada dunia, terasa lebih penting daripada kenyataan pahit yang mungkin harus ia hadapi. Diana pun semakin ragu apakah ia benar-benar bahagia. Meskipun ia tidak dapat menyangkal bahwa kehidupan materi mereka luar biasa, ada kekosongan yang semakin besar dalam hatinya. Mark yang dulu begitu perhatian kini mulai tampak seperti orang asing, dan Diana tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Terjebak dalam kebanggaan dan ketakutannya akan kehilangan status sosial yang telah ia bangun, Diana terus bertahan, meskipun hatinya semakin penuh dengan kebingungan dan ketidakpastian. Pernikahan Diana dan Mark mulai menampakkan keretakan yang sulit untuk disembunyikan. Setiap hari yang berlalu, Diana merasa semakin terjebak dalam sebuah kebohongan yang ia sendiri tidak ingin hadapi. Ketegangan antara dirinya dan Mark semakin terasa jelas. Meski Mark sering memberikan alasan yang tak memadai untuk menghindari percakapan lebih dalam, Diana tahu bahwa ada sesuatu yang besar yang sedang disembunyikan darinya. Ketidakjelasan itu semakin mengganggu pikirannya. Namun, perasaan cemas itu tidak cukup untuk memotivasi Diana untuk bertindak. Meskipun ada banyak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa segala sesuatunya tidak seperti yang ia bayangkan, ego dan kebanggaannya yang besar menahannya untuk mencari tahu lebih jauh. Ia lebih memilih untuk tetap hidup dalam dunia semu yang ia ciptakan sendiri. Dunia di mana ia adalah istri dari pria kaya raya yang sukses. Dunia itu adalah satu-satunya yang membuatnya merasa berharga, dan ia tidak ingin kehilangan itu. Tetapi, suatu malam, saat Diana sedang membersihkan rumah, matanya terarah pada sesuatu yang tidak biasa. Ponsel Mark tergeletak di meja, layar yang menyala menunjukkan adanya pesan masuk. Diana tahu bahwa ia seharusnya tidak penasaran, tetapi perasaan yang sudah lama terpendam itu akhirnya mengalahkan rasa malunya. Perlahan, ia mengambil ponsel itu dan melihat layar yang menyala. Pesan-pesan yang muncul cukup mengejutkan. Bukan hanya satu, tetapi banyak pesan yang masuk, sebagian besar dari seorang wanita yang bernama Angela. Diana membaca pesan-pesan itu tanpa bisa mengalihkan pandangannya. Beberapa pesan menunjukkan percakapan yang tidak bisa ia abaikan. Aku rindu kamu, Mark. Anak-anak juga merindukanmu. Begitu bunyi pesan pertama yang membuat jantung Diana berdegup kencang. Pesan-pesan berikutnya pun tidak kalah mengejutkan. Mereka membahas anak-anak mereka, kehidupan rumah tangga, dan bahkan pengacara yang sedang menangani perceraian mereka. Semua itu seolah menyiratkan bahwa Mark sebenarnya baru saja menjalani perceraian yang sangat pahit, dan bahkan lebih mengejutkan lagi, ia ternyata masih berhubungan dengan mantan istrinya, Angela. Diana terdiam, seolah tubuhnya membeku. Ia merasa seperti terjatuh ke dalam lubang yang dalam, di mana semua kebahagiaan yang selama ini ia banggakan tiba-tiba hancur berkeping-keping. Semua kebohongan yang selama ini Mark tutupi mulai terungkap. Mark bukanlah seorang dokter kaya raya yang ia ceritakan selama ini. Mark hanyalah seorang pria yang sedang berjuang menghadapi masa lalunya. Seorang pria yang baru saja ditinggalkan oleh istri dan anak-anaknya karena kebiasaan berjudi yang merusak hidupnya. Saat itu, Diana merasa dunia sekitarnya tiba-tiba menghilang. Pikiran-pikirannya berputar-putar dengan cepat, mencoba mencerna informasi yang baru saja ia temukan. Kenapa Mark tidak pernah memberitahunya tentang semua ini? Mengapa ia memilih untuk berbohong dan menyembunyikan masa lalunya yang kelam? Selama ini, Mark telah membangun sebuah citra yang sangat berbeda dengan kenyataan. Diana merasa sangat dikhianati, bukan hanya oleh suaminya, tetapi juga oleh dirinya sendiri yang telah begitu percaya pada segala kebohongan yang telah diceritakan. Perasaan marah dan kecewa datang begitu cepat. Diana merasakan campuran antara kebingungannya dan keinginannya untuk segera menghadapi Mark. Namun, ia tahu bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat. Mark baru saja keluar dari kamar mandi, dan Diana merasa hatinya berdebar begitu keras. Ia merasa seolah-olah seluruh dunia sedang menunggu untuk meledak. Tetapi, ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. Semua ini terlalu besar untuk ditangani begitu saja, terlalu menghancurkan untuk disikapi dengan gegabah. Saat Mark masuk ruang tamu, Diana bisa melihat bahwa ia tidak terlihat seperti pria yang dulu ia nikahi. Ia seperti seseorang yang sedang berusaha menutupi sesuatu. Wajahnya cemas, matanya menghindar. Diana merasa semakin yakin bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menanyakan segala hal yang selama ini ia abaikan. Mark, suara Diana terdengar lebih tenang daripada yang ia rasakan. Ada yang perlu aku bicarakan denganmu. Mark berhenti sejenak, terlihat terkejut.
Ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi ia tidak menyangka bahwa Diana akan tahu lebih banyak dari yang ia pikirkan. "Ada apa, sayang?" tanya Mark, meskipun suaranya terdengar lebih cemas daripada biasanya. Diana tidak menjawab langsung. Sebaliknya, ia meletakkan ponsel di atas meja dan menatap Mark dengan tajam. "Apa ini, Mark?" Tunjukannya kepada Mark adalah bukti yang tidak bisa ia pungkiri. Pesan-pesan yang di dalamnya terdapat percakapan dengan Angela, mantan istri Mark, yang mengungkapkan segala sesuatu tentang kehidupan masa lalu Mark yang ternyata sangat berbeda dari yang Diana bayangkan. Mark terdiam beberapa detik, seolah-olah berusaha mencari kata-kata untuk menjelaskan situasi yang sudah begitu sulit. Akhirnya, dengan suara yang lemah, ia mulai berkata, "Diana, aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya, tapi itu bukan seperti yang kamu kira." Tapi Diana tidak ingin mendengarkan penjelasan lagi. Apa yang ia dengar sudah cukup membuat hatinya hancur. "Jadi selama ini kamu berbohong padaku, Mark? Kamu bukanlah seorang dokter kaya raya. Kamu hanya seorang pria yang baru saja bercerai dan sedang berjuang dengan utang-utang judi yang tak kunjung selesai. Kamu menikahiku hanya untuk mencari uang, kan?" Suara Diana semakin keras, dan ia merasa kesal karena telah dibohongi begitu lama. Mark menundukkan kepala, wajahnya tampak pucat, seolah ia tak bisa lagi menyembunyikan kenyataan yang telah terungkap. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tahu aku salah. Tapi aku butuh bantuanmu, Diana," ucap Mark, nadanya penuh penyesalan. Namun bagi Diana, semua itu sudah terlambat. Ia merasa sangat dikhianati. Semua impian yang ia bangun, semua kebanggaan yang ia tampilkan di depan teman-temannya, kini terasa hampa. Diana menyadari bahwa ia telah terperangkap dalam hubungan yang tidak hanya penuh dengan kebohongan, tetapi juga penuh dengan kepentingan pribadi yang hanya menguntungkannya. Mark hanya menginginkan uang dan kestabilan hidup yang Diana bawa, bukan cinta sejati. Diana duduk di sofa besar mereka, yang dulu terasa seperti tempat yang nyaman untuk beristirahat bersama Mark setelah seharian beraktivitas. Tapi sekarang, sofa itu terasa seperti penjara, tempat di mana kenyataan pahit dan kebohongan Mark menahan dirinya dalam kekosongan yang sulit untuk dihindari. Angin dari jendela yang terbuka hanya terdengar seperti bisikan kosong yang tidak bisa menenangkan kekacauan dalam pikirannya. Dunia luar tampak cerah, tetapi dalam hatinya, gelap. Diana merasa hancur. 3 hari telah berlalu sejak ia mengetahui rahasia Mark, tetapi ia merasa seperti sedang hidup di dunia yang berbeda. Sebuah dunia di mana kebahagiaan yang dulu ia rasakan seolah telah lenyap, tergantikan oleh kepedihan dan kebingungannya. Ia merasa seperti terperangkap dalam sebuah labirin yang tak bisa ia keluar dari sana, dan setiap sudutnya dipenuhi dengan rasa malu, marah, dan penyesalan. Diana mencoba untuk memikirkan kembali setiap momen dalam hubungan mereka. Bagaimana ia begitu percaya bahwa Mark adalah pria yang sempurna. Ia melihatnya sebagai sosok pria yang tidak hanya tampan, tetapi juga sukses. Mark selalu tampil percaya diri, berbicara tentang karirnya yang cemerlang sebagai seorang dokter, dan selalu memberi janji-janji manis tentang kehidupan mereka yang penuh kebahagiaan dan kenyamanan. Semua itu ternyata hanyalah kebohongan yang ia beli dengan harga sangat mahal. Selama ini, Mark tidak pernah menjadi apa yang ia klaim, seorang dokter kaya raya yang akan memberinya kehidupan mewah. Sekarang, Diana tahu bahwa Mark sebenarnya hanyalah seorang pria yang terjebak dalam dunia perjudian. Ia tidak hanya kehilangan istri dan anak-anaknya, tetapi juga masa depannya yang hancur karena ketergantungannya pada judi. Diana merasa seperti telah dibutakan oleh kebanggaan dan egonya sendiri. Betapa bodohnya ia telah membiarkan dirinya begitu mudah tertipu. Ia bahkan tidak tahu kapan kebohongan itu dimulai, dan mengapa ia tidak pernah melihat tanda-tanda peringatan sebelumnya. Semua itu terlalu memalukan untuk diterima. Namun, meskipun hatinya penuh dengan amarah, ada juga rasa malu yang sangat dalam. Diana merasa malu pada dirinya sendiri, karena selama ini ia dengan bangga memamerkan kehidupannya yang tampaknya sempurna di depan teman-temannya. Ia tidak tahu harus bagaimana menjelaskan kepada mereka bahwa semua itu hanyalah ilusi belaka. Ia merasa seperti seorang penipu, berbohong kepada semua orang, bahkan kepada dirinya sendiri. Ketika teman-temannya menanyakan bagaimana rasanya menikahi seorang pria bule yang kaya, Diana selalu menjawab dengan percaya diri. Tapi sekarang, setiap kali ia memikirkan jawaban-jawaban itu, ia merasa seperti telah mengkhianati dirinya sendiri. Di sisi lain, Diana juga merasakan kebingungan yang lebih dalam. Apakah ia harus meninggalkan Mark?
Haruskah ia mengikuti nalurinya yang ingin keluar dari kehidupan yang telah begitu rusak ini? Tetapi setiap kali ia berpikir untuk pergi, ada sesuatu yang menahannya. Ia ingat bahwa ia tidak memiliki uang untuk kembali ke negara asalnya. Semua biaya hidup mereka selama ini selalu ditanggung oleh Mark, dan meskipun ia bekerja, penghasilannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan gaya hidup yang mereka jalani. Dengan segala utang yang Mark miliki akibat kebiasaan berjudi, Diana tahu bahwa ia tidak bisa hanya pergi begitu saja tanpa menghadapi akibat yang sangat besar. Selain itu, ada satu hal lagi yang sangat membelenggunya, rasa malu yang begitu dalam. Diana merasa sangat malu dengan teman-temannya karena selama ini ia selalu pamer tentang kehidupannya yang sempurna, tentang bagaimana ia menikahi pria bule yang kaya raya dan sukses. Ia merasa bahwa jika ia pulang ke kampung halamannya sekarang, ia akan menjadi bahan tertawaan. Teman-temannya yang dulu memujinya, yang dulu mengaguminya karena pernikahannya dengan Mark, pasti akan menganggapnya sebagai wanita yang bodoh. Mereka akan mengatakan bahwa ia hanya dipermainkan, bahwa ia tidak lebih dari sekadar wanita yang tertipu oleh janji manis pria asing yang hanya ingin mengeruk uang darinya. Dalam benaknya, Diana merasa seperti telah gagal total, tidak hanya sebagai seorang istri, tetapi juga sebagai seorang wanita yang selalu ingin terlihat sukses. Terkadang, saat malam datang dan ia duduk sendirian di kamar tidur mereka, Diana merasa seperti ia terperangkap dalam hidup yang bukan miliknya. Mark tidur di sisi lain tempat tidur, terkadang mendengkur pelan, sementara Diana hanya terjaga, menatap langit-langit yang gelap, berpikir tentang jalan keluarnya. Tetapi setiap kali ia memikirkan untuk meninggalkan Mark, ia merasa ada sebuah kekuatan yang menahannya, seakan-akan ada sebuah belenggu tak terlihat yang mengikatnya pada kehidupan ini. Rasa takut, rasa malu, dan ketakutan akan kehilangan segala yang telah ia banggakan membuatnya ragu untuk bertindak. Hari demi hari, Diana terus terjebak dalam rutinitas yang sama. Pagi-pagi sekali ia bangun, menyiapkan sarapan untuk dirinya dan Mark yang terkadang baru bangun siang, setelah seharian tidak bekerja. Mark semakin lama semakin tidak peduli dengan keadaan. Sementara Diana bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, Mark hanya terbaring di rumah, memikirkan cara untuk mendapatkan uang tanpa usaha yang berarti. Kebiasaan berjudi Mark semakin buruk, dan tanpa malu, ia mulai meminjam uang dari teman-temannya, atau lebih tepatnya, memanfaatkan kontak Diana untuk mendapatkan bantuan finansial. Diana merasa seperti ia sudah kehilangan kendali atas hidupnya. Suasana rumah yang dulu penuh dengan kebahagiaan kini menjadi tempat yang penuh dengan ketegangan dan keputusasaan. Namun, di tengah kebingungannya, ada sesuatu yang aneh. Perasaan kosong yang selama ini ia rasakan mulai berubah menjadi suatu bentuk kesadaran. Mungkin, hanya mungkin, inilah saatnya untuk memulai kembali. Ia sadar, meski sangat terlambat, ia harus menghadapi kenyataan dengan keberanian yang lebih besar daripada sebelumnya. Suatu sore, saat ia sedang duduk di balkon rumah mereka, mencoba untuk menikmati udara segar meski hatinya merasa sesak, seorang wanita tua yang pernah ia temui beberapa kali di toko kelontong tempat ia biasa berbelanja mendekatinya. Wanita itu, bernama Ibu Maya, adalah seseorang yang selalu ramah dan penuh dengan kata-kata bijak, meskipun mereka hanya berbicara singkat di toko. Kali ini, Ibu Maya tampak seperti ingin berbicara lebih banyak. "Diana, ada waktu sejenak?" tanya Ibu Maya dengan suara lembut. Diana, yang merasa sedikit terkejut oleh kedatangan wanita tua itu, mengangguk dan mengundangnya duduk di kursi di sampingnya. Ibu Maya terlihat tenang. Wajahnya menunjukkan kedalaman kehidupan yang telah ia jalani, dan sepertinya ia tahu lebih banyak tentang dunia ini daripada yang bisa Diana bayangkan. Mereka duduk bersama di balkon yang sepi, jauh dari keramaian dan kebisingan dunia luar. "Diana, aku tahu hidupmu tidak mudah belakangan ini," kata Ibu Maya dengan bijak. "Tapi kadang, dalam kejatuhan, kita justru menemukan sesuatu yang berharga." Diana menatapnya bingung. "Apa maksud ibu?" tanyanya, merasa sedikit tidak nyaman. Ia tidak terbiasa berbicara tentang masalah pribadinya dengan orang lain, apalagi dengan seseorang yang baru dikenalnya. Ibu Maya tersenyum lembut. Seakan-akan ia bisa membaca pikiran Diana. "Kadang, kita terlalu fokus pada kebanggaan dan pencapaian dunia, sampai kita melupakan diri kita yang sejati. Kamu sudah berusaha keras, Diana. Tapi apakah kamu merasa bahagia?" tanya Ibu Maya. "Kebahagiaan sejati bukan datang dari apa yang kita miliki atau siapa yang kita nikahi, tapi dari dalam hati kita. Kalau kita terus berusaha untuk memenuhi harapan orang lain, kita akan terjebak dalam ilusi."
Diana diam sejenak, kata-kata itu seperti memukulnya. Sebuah suara kecil dalam hatinya yang sudah lama ia abaikan mulai berbicara. Ia tidak pernah benar-benar merasa bahagia, hanya bangga. Ia tidak pernah merasa puas dengan hidupnya, hanya merasa harus menunjukkan kepada dunia bahwa ia berhasil. Dan semuanya itu hanya untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Sejak pernikahannya dengan Mark, ia terlalu sibuk membuktikan bahwa ia hidup dalam kebahagiaan yang sempurna, padahal kenyataannya sangat jauh dari itu. Kehidupan yang ia banggakan adalah sebuah topeng yang harus selalu ia rawat agar tidak retak. Ibu Maya melanjutkan, pernikahanmu, kerja kerasmu, bahkan rasa malumu itu semua adalah bagian dari pelajaran hidup yang kamu harus hadapi. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa kepada orang lain, Diana. Kebahagiaan sejati datang ketika kita berhenti berusaha untuk menjadi apa yang orang lain inginkan, dan mulai menerima siapa diri kita sebenarnya. Diana mendengar setiap kata dengan penuh perhatian. Ia tahu bahwa apa yang dikatakan Ibu Maya adalah hal yang benar, meskipun itu sangat sulit diterima. Selama ini, ia selalu merasa bahwa kebahagiaan dan status sosialnya ditentukan oleh orang lain, teman-temannya, keluarga, bahkan Mark. Ia tidak pernah benar-benar melihat ke dalam dirinya sendiri, tidak pernah berhenti untuk bertanya apa yang benar-benar ia inginkan. Lalu, apa yang harus aku lakukan, Bu? Tanya Diana dengan suara yang hampir tidak terdengar. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan, tetapi tidak tahu kemana harus melangkah. Ibu Maya tersenyum lembut dan menepuk tangan Diana dengan penuh kasih sayang. Mulailah dengan memaafkan diri sendiri. Lihatlah dirimu dengan lebih lembut. Jangan biarkan perasaan malu dan takut menguasaimu. Ini bukan akhir dari segala sesuatu, Diana. Ini adalah awal dari perjalanan baru, perjalanan untuk menemukan dirimu sendiri. Diana terdiam, menyerap kata-kata itu dengan hati yang terbuka. Di saat itu, seolah seluruh dunia berhenti sejenak, memberi ruang bagi dirinya untuk merenung. Ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang, dan ia harus berjuang lebih keras daripada sebelumnya. Namun, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa sedikit lebih ringan. Ibu Siti telah membuka matanya pada kenyataan bahwa kebahagiaan tidak datang dari luar, melainkan dari dalam dirinya. Setelah berbicara dengan Ibu Maya, Diana merasa seperti seseorang yang baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Ia merasa seolah-olah dunia yang dulu ia kenal telah berubah, dan meskipun itu menakutkan, ia tidak bisa menutup matanya lagi. Ada banyak hal yang harus ia ubah dalam hidupnya, tetapi langkah pertama yang harus diambil adalah menerima kenyataan bahwa ia tidak bisa lagi bertahan dalam hidup yang dibangun di atas kebohongan dan rasa malu. Ia tidak bisa lagi hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Hari-hari setelah pertemuan itu, Diana mulai memperbaiki pola pikirnya. Ia tidak lagi terlalu fokus pada rasa malu atau ketakutan untuk menghadapi teman-temannya yang mungkin akan menghakimi pilihannya. Perlahan, ia mulai belajar untuk melepaskan ikatan yang selama ini membelenggunya. Setiap kali ia merasa takut atau ragu, ia mengingat kembali kata-kata Ibu Maya tentang kebahagiaan yang sejati, bahwa kebahagiaan datang dari dalam diri, bukan dari status sosial atau pengakuan orang lain. Meskipun proses ini tidak mudah, Diana bertekad untuk mulai memperbaiki kehidupannya. Ia mulai mencari pekerjaan baru yang lebih stabil, sebuah langkah yang sudah lama ia pikirkan, tetapi selalu diabaikan karena ketergantungannya pada Mark. Selama ini, ia merasa bahwa ia tidak bisa melakukannya sendiri, bahwa ia tidak cukup kuat untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Namun, kali ini, ia tidak lagi merasa takut. Ia tahu bahwa jika ia ingin mengubah hidupnya, ia harus berani mengambil langkah pertama. Pekerjaan baru itu bukanlah pekerjaan impian atau pekerjaan yang menjanjikan penghasilan besar. Namun, bagi Diana, itu adalah langkah awal menuju kebebasan. Ia merasa lega karena akhirnya bisa mengandalkan dirinya sendiri, meskipun upah yang diterimanya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar dan sedikit menabung. Namun, lebih dari itu, ia merasa memiliki kendali atas hidupnya, sesuatu yang selama ini hilang. Setiap pagi, ia pergi bekerja dengan penuh semangat, walaupun kelelahan mulai terasa. Untuk pertama kalinya, ia merasa bangga dengan dirinya sendiri. Bukan karena apa yang dimilikinya atau siapa yang menikahinya, tetapi karena keberanian untuk memulai kembali. Di rumah, Mark tetap seperti biasa. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan sama sekali. Ia masih menghabiskan waktu dengan berjudi, atau tidur sepanjang hari tanpa tujuan.
Meskipun Diana merasa frustrasi, ia tidak lagi merasa terperangkap oleh ketergantungan Mark. Ia tahu bahwa ia harus mulai hidup untuk dirinya sendiri, tanpa terikat oleh kebiasaan buruk suaminya. Setiap kali Mark memintanya untuk membayar utang-utang judi atau memberi uang untuk kebutuhan sehari-hari, Diana tidak lagi merasa takut untuk menolak. Ia tahu bahwa memberikan uang itu hanya akan memperburuk keadaan, dan ia tidak bisa lagi membiarkan dirinya dibebani oleh keputusan-keputusan buruk Mark. Suatu sore, saat Diana pulang dari kerja, ia mendapati Mark sedang duduk di meja makan dengan tatapan kosong. Ia tahu bahwa suaminya itu sedang bergulat dengan masalah pribadinya, tetapi Diana tidak lagi merasa bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Ia sudah cukup memberikan segalanya dalam pernikahan ini. Kini saatnya bagi dirinya untuk fokus pada kebahagiaan dan masa depannya sendiri. "Mark," kata Diana dengan tegas, meskipun hatinya berdebar, "aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku tidak akan terus membayar utangmu atau menanggung beban yang kamu buat." Mark menatapnya dengan wajah bingung. "Apa maksudmu? Kita kan sudah menikah, Diana. Aku butuh bantuanmu," katanya dengan nada yang penuh harapan. Diana menarik napas dalam-dalam. "Aku sudah cukup membantu. Aku sudah cukup berkorban untukmu. Sekarang, aku harus memikirkan masa depanku. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini." Mark terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Untuk pertama kalinya, Diana merasa tidak ada lagi perasaan kasihan atau rasa takut saat menghadapi Mark. Ia tahu bahwa ia sedang membuat keputusan besar, keputusan yang bisa mengubah hidup mereka berdua. Meskipun hatinya merasa sakit, ia tahu bahwa itu adalah langkah yang benar. Tidak ada lagi rasa bersalah yang membebani pikirannya. Malam itu, setelah percakapan yang berat dengan Mark, Diana duduk sendirian di kamar tidur mereka. Ia menatap cermin, melihat dirinya yang lelah namun lebih kuat dari sebelumnya. Ia melihat seorang wanita yang telah melalui banyak hal, yang pernah terpuruk, tetapi kini mulai bangkit. Diana menyadari bahwa meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, ia merasa lebih siap untuk menghadapi segala sesuatu yang datang. Untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki kendali atas hidupnya. Diana juga mulai memperbaiki hubungan dengan teman-temannya, yang selama ini ia abaikan karena rasa malu. Ia mulai jujur tentang apa yang terjadi dalam pernikahannya, tidak lagi berusaha menutupi kenyataan. Meskipun itu sulit, Diana merasa bahwa ia perlu membebaskan dirinya dari kebohongan-kebohongan kecil yang selama ini ia jaga. Ia mulai lebih terbuka, menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan, tetapi itu tidak berarti hidupnya sudah berakhir. Ia merasa lega bisa berbicara dengan teman-temannya tanpa merasa terikat pada citra yang dulu ia ciptakan. Dengan setiap langkah kecil yang ia ambil, Diana merasa semakin kuat. Ia mulai mendalami hobi-hobinya yang telah lama ia tinggalkan. Ia mulai menulis, melukis, dan bahkan mengambil kelas online tentang bisnis untuk memperluas pengetahuannya. Meskipun itu semua masih kecil dan sederhana, Diana merasa bahwa ia sedang membangun hidup yang lebih bermakna, satu langkah pada satu waktu. Suatu hari, Diana duduk di kafe kecil tempat ia biasa pergi untuk melarikan diri dari rutinitas. Ia melihat sekelompok wanita yang tampaknya sedang berkumpul untuk makan siang. Mereka tertawa dan berbicara tentang hidup mereka, dan Diana tiba-tiba teringat akan kehidupannya yang dulu. Ia pernah merasa seperti mereka, bahagia, tanpa beban, dan penuh harapan. Sekarang, meskipun hidupnya telah berubah drastis, ia merasa bahwa kebahagiaan itu tidak hilang selamanya. Ia hanya harus menemukannya lagi, dan kali ini, untuk dirinya sendiri. Diana menyadari bahwa perjalanannya belum selesai. Masih banyak yang harus diperjuangkan, dan ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sempurna. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Ia telah melepaskan diri dari belenggu yang selama ini membatasi langkahnya. Kini, dengan penuh keyakinan, Diana tahu bahwa ia mampu menatap masa depan dengan kekuatan baru, tanpa Mark, tanpa rasa malu, dan tanpa ketakutan. Waktu berlalu, dan kehidupan Diana berubah dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia tidak lagi menjadi wanita yang hidup dalam bayang-bayang kebohongan dan rasa malu. Diana kini adalah seorang wanita yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tahu apa yang ia inginkan dari hidupnya. Meskipun jalan yang ia tempuh penuh dengan kesulitan dan pengorbanan, ia mulai merasakan kedamaian yang selama ini ia cari-cari. Hari-hari Diana kini terasa berbeda.
Ia bangun pagi dengan rasa percaya diri yang tidak ia rasakan sebelumnya. Pekerjaannya yang sederhana memberi kepuasan tersendiri, dan meskipun tidak menjanjikan kekayaan, Diana merasa bahwa ia telah menemukan kedamaian dalam rutinitas barunya. Di rumah, Mark tetap seperti dulu, terbaring di tempat tidur sepanjang hari, berjudi dan menghindari kenyataan. Namun, Diana tidak lagi merasa terikat oleh ketergantungannya. Ia tahu bahwa ia bisa menghadapinya sendiri. Satu hal yang paling ia sadari adalah bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada teman-temannya atau kepada dunia. Diana telah berhenti mengejar kebahagiaan yang bersifat sementara, kebahagiaan yang didasarkan pada status sosial atau penilaian orang lain. Ia sekarang tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, dari penerimaan diri yang tulus dan keberanian untuk hidup dengan jujur. Suatu hari, setelah beberapa bulan menjalani hidup baru yang lebih tenang, Diana mendapat telepon dari teman lamanya, Rina. Rina adalah sahabat dekatnya yang dulu selalu ia banggakan, teman yang ia anggap sebagai tolok ukur hidup bahagia. Mereka berbicara panjang lebar, dan Rina akhirnya mengungkapkan bahwa ia merasa cemas karena selama ini Diana tidak lagi aktif di media sosial. Rina mengira bahwa Diana sedang melalui masalah besar, dan ia ingin menolong. Namun, tidak seperti yang Rina bayangkan, Diana kini justru merasa lebih kuat dan lebih hidup. "Rina, aku baik-baik saja," jawab Diana dengan penuh keyakinan. "Aku hanya sedang fokus pada diriku sendiri, mencoba untuk menjalani hidup yang lebih sederhana dan lebih berarti. Aku berhenti mengejar pengakuan orang lain, dan itu membuatku merasa lebih bebas." Diana bisa mendengar keterkejutan di ujung telepon, tetapi ia tidak merasa cemas. Sebaliknya, ia merasa bangga dengan perubahannya. Setelah banyak perasaan ragu, ia akhirnya bisa jujur tentang dirinya, tentang perjalanan yang telah ia lewati, tentang kekeliruannya, dan bagaimana ia akhirnya bisa berdamai dengan masa lalunya. Rina, setelah beberapa saat terdiam, akhirnya berkata, "Aku senang mendengarnya, Diana. Aku merasa seperti aku baru benar-benar tahu siapa dirimu sekarang. Aku bangga padamu." Itulah saat pertama kali Diana merasa bahwa ia telah kembali menemukan dirinya. Selama ini, ia selalu merasa harus mengikuti ekspektasi orang lain, harus menjadi seseorang yang sempurna, seseorang yang tidak boleh kalah, bahkan jika itu berarti berkorban untuk hal-hal yang salah. Namun, percakapan dengan Rina itu membantunya menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari penampilan luar atau status sosial. Itu datang dari keputusan untuk jujur pada diri sendiri, dan hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita percayai. Beberapa bulan setelah percakapan itu, Diana akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya. Meskipun uangnya terbatas, ia mulai mengikuti kursus online yang berhubungan dengan bidang yang ia minati. Ia mulai belajar lebih banyak tentang psikologi manusia, tentang bagaimana orang berperilaku, dan bagaimana ia bisa membantu orang lain yang mungkin berada dalam situasi serupa. Diana merasa bahwa ia telah diberi kesempatan kedua dalam hidup, dan ia ingin membantu orang lain untuk tidak jatuh ke dalam perangkap yang sama seperti yang ia alami. Dalam perjalanan ini, Diana mulai membangun jaringan teman-teman baru, teman-teman yang menghargainya karena dirinya, bukan karena status sosialnya atau siapa suaminya. Ia menemukan kedamaian dengan diri sendiri, dan hubungan yang ia bangun dengan orang-orang ini semakin memperkaya hidupnya. Mereka bukanlah teman-teman yang datang karena ia memiliki kehidupan yang sempurna, melainkan teman-teman yang datang karena mereka saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Diana juga mulai mendalami aktivitas yang ia sukai, seperti menulis dan melukis. Meskipun ia tidak pernah berpikir untuk menjadikan itu sebagai karir, Diana merasa bahwa itu adalah cara terbaik untuk mengekspresikan perasaannya, cara untuk menggali emosi dan pengalamannya lebih dalam. Setiap kali ia melukis, ia merasa seperti dirinya sedang menulis sebuah cerita, cerita tentang dirinya yang telah bangkit dari keterpurukan, tentang dirinya yang akhirnya menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidup dengan lebih bijak. Dengan waktu, Diana mulai melihat bagaimana kehidupan yang dijalaninya kini semakin penuh dengan rasa syukur. Rasa syukur untuk setiap langkah kecil yang ia ambil, untuk setiap perjuangan yang berhasil ia lewati, dan untuk setiap kebahagiaan sederhana yang kini ia nikmati. Diana sadar bahwa hidup tidak akan pernah sempurna, tetapi itu bukan berarti hidupnya tidak berarti. Ia telah melewati banyak hal, pernikahan yang hancur, kebohongan yang terungkap, dan kehilangan harga diri yang sempat membuatnya terpuruk. Namun ia telah bangkit. Dan dalam proses kebangkitan itulah,
ia menemukan makna hidup yang sejati. Diana kini melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada apa yang orang lain pikirkan atau harapkan darinya. Kebahagiaan sejati datang ketika kita bisa menerima diri kita apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Diana hanya ingin hidup dengan penuh arti, dengan kesadaran penuh bahwa ia sudah cukup, bahkan tanpa memiliki segala sesuatu yang dulu ia anggap penting. Sekarang, saat ia melangkah maju, Diana tahu bahwa masa depannya masih terbuka lebar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi ia tahu bahwa ia tidak lagi takut menghadapinya. Dengan keberanian baru yang ia temukan dalam dirinya, Diana siap untuk menulis bab-bab baru dalam hidupnya. Dan kali ini, ia akan menulisnya dengan pena yang lebih kuat, dengan hati yang lebih bijak, dan dengan keyakinan bahwa ia akan selalu mampu menemukan kebahagiaan yang sejati dalam dirinya sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.